Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Rama Fitri. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan hasil pengabdian dari program yang Agripreneur Camp, yang mana program ini merupakan program peningkatan kapasitas wirausaha mahasiswa dalam pengembangan komoditas unggulan. Yang mana program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan masih berlangsung hingga tahun ini yaitu 2025. Yang mana dinaungi oleh Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim. Adapun kegiatan YAC ini ditujukan untuk mencetak generasi muda yang mampu dalam mengembangkan sektor pertanian, sehingga seperti yang kita tahu di sekitar kita sektor pertanian ini sangat luas dan juga masyarakat pada umumnya itu bergerak pada sektor pertanian, sehingga adanya YAC ini bisa menjadi salah satu wadah untuk bisa mencetak generasi-generasi baru yang berfokus pada sektor pertanian, memberikan pembekalan dan juga meningkatkan kapasitas mahasiswa, yang mana nantinya para mahasiswa akan didampingi oleh praktisi ahli dan juga para dosen, lalu juga membekali peserta dengan kemampuan transfer keilmuan, yaitu untuk diterapkan di masyarakat, dan juga pengembangan potensi wirausaha pertanian, yang mana di DPMA sendiri sudah ada ekosistem bisnis yang berjalan, dan komoditas-komoditas yang diberikan pelatihan kepada peserta YAC ini beberapa adalah komoditas yang memang masuk ke dalam ekosistem bisnis DPMA. Untuk tahun 2025, komoditas yang dapat dipilih yaitu ada tanaman hias, sayuran organik, puyuh, dan ikan. Untuk skema umum YAC di sini, YAC ini ditujukan oleh mahasiswa, namun pada tahun 2025 ini ada alumni yang ikut, yang mana mahasiswa akan didampingi oleh dosen dan juga praktisi dalam kegiatan workshop, field project, dan juga lokakarya. Nantinya para peserta akan melakukan 3 agenda utama. Ada workshop, yaitu thematic course, jadi berbasis pelatihan yang sesuai dengan spesifik komoditas. Lalu ada field project. Pada field project ini mahasiswa akan datang langsung ke tempat-tempat untuk praktik bagaimana membudidayakan sesuai komoditas yang ada. Dan juga di field project ini ada field trip ke tempat usaha yang sudah berjalan, sehingga mahasiswa bisa mendapat gambaran seperti apa sih usaha yang bisa dijalankan. Lalu ada lokakarya, yang mana lokakarya ini berisi terkait dengan melaporkan kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa dan juga presentasi terkait dengan apa saja yang bisa dikembangkan oleh mahasiswa ke depannya. Lalu akan ada project building, yaitu turun ke masyarakat untuk menerapkan keilmuan dan lain sebagainya, dan juga nantinya bisa ada peluang untuk bisa memasarkan ke mitra-mitra DPMA IPB. Adapun kegiatan ini telah dilaksanakan sejak Maret hingga Agustus 2025. Untuk hasil kegiatan sendiri terdiri dari 110 mahasiswa, 7 dosen, 18 masyarakat, dan 7 lokasi desa. Untuk desa Cikarawang, ini kita belajar di ATP IPB, belajar terkait dengan tanaman hias, sayuran organik, ubi, puyuh, dan ikan. Jadi rata-rata di ATP IPB ini memiliki semua tempat pembelajaran untuk komoditas-komoditas IAC. Lalu di desa Situdaun belajar untuk ikan. Di sini ada praktisi yaitu Pak Cecep yang memang sudah seringkali menjadi praktisi kami. Lalu di Desa Cibanteng ini Pak Jaja untuk belajar terkait dengan puyuh. Di Desa Bojong juga ada puyuh untuk mitra field trip. Lalu di Cihideng Ilir kita belajar tentang sayuran organik di mitra masyarakat yang memang bapaknya sudah supply barang-barang ke IPB. Lalu ada Desa Sukamantri untuk belajar tentang tanaman hias, dan Bojong Jengkol ini untuk belajar terkait dengan ubi. Adapun output yang bisa didapatkan mahasiswa diantaranya sertifikat, convert SKS, laporan kegiatan, poster komoditas, dan juga brosur budidaya yang dibuat oleh mahasiswa, video-video kegiatan, dan juga publikasi media massa. Berikut adalah contoh silabus yang nantinya akan didapatkan di sertifikat mahasiswa. Dan untuk materi field project per komoditas, ini kira-kira seperti ini. Ada 5 kegiatan utama, yang mana field project ini dilakukan selama 4 hari, dan rekan-rekan mahasiswa itu menginap di hari terakhir, dan untuk hari lainnya itu dari pagi hingga sore belajar terkait dengan hal-hal sebagai berikut.
Untuk kegiatan ini, kesimpulannya bahwa kegiatan ini sangat baik sekali untuk bisa dikembangkan lebih lanjut karena mahasiswa akhirnya mendapat pengalaman yang komprehensif, yaitu untuk belajar bagaimana mengelola budidaya dari hulu ke hilir, mendapat gambaran bagaimana menjalankan sebuah usaha, dan juga langsung mendapatkan pendampingan dari ahlinya. Dan juga untuk rekomendasi kegiatan ke depannya, bisa mempertimbangkan kembali untuk menambah pilihan komoditas yang tentunya memiliki potensi unggulan yang bernilai ekonomi tinggi dan bisa diterapkan oleh mahasiswa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.